Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Oktaviani dengan NIM 206111958. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai relativitas massa dan efek Doppler. Yang pertama, apa itu teori relativitas? Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Beliau adalah ahli fisika asal Jerman yang terkenal dengan temuan-temuannya. Einstein juga menerima penghargaan Nobel di bidang fisika. Salah satu teorinya yang paling terkenal adalah teori relativitas. Gagasan ini diterbitkan Einstein dalam dua tahap. Pertama, ia menerbitkan teori relativitas khusus di tahun 1905. 10 tahun kemudian barulah teori relativitas umum dipublikasikan. Teori ini menjadi salah satu pedoman ilmuwan lain dalam mengembangkan bom atom. Walaupun Einstein tidak pernah berpikir teorinya dapat digunakan sebagai senjata loh, tetapi bagaimana isi teori relativitas? Bagaimana pengaplikasinya di dunia nyata sehingga bisa digunakan sebagai pembentuk bom nuklir? Ayo kita bahas-bahas sama-sama di video kali ini. Teori relativitas khusus yang pertama digagas oleh Einstein memiliki dua postulat atau konsep. Yang pertama, hukum fisika berlaku untuk tiap objek dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau inersia terhadap yang lain. Artinya, bentuk persamaan fisika akan selalu sama walaupun diamati dalam keadaan bergerak. Konsep kedua menyebutkan bahwa kelajuan cahaya dalam ruang hampa selalu sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamatnya, atau dengan kecepatan cahaya C sama dengan 3 kali 108 meter per sekon. Selanjutnya yaitu relativitas massa. Untuk teori klasik bahwa setiap massa benda adalah konstan atau tetap, tidak bergantung pada kecepatan atau massa diam. Massa diam adalah massa benda menurut pengamat yang tidak bergerak terhadap benda, dan M adalah massa menurut pengamat yang bergerak relatif terhadap kecepatan terhadap benda. Perubahan massa benda karena gerak benda yang memiliki kecepatan jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya dapat diabaikan, atau hukum Newton pada benda hanya berlaku untuk kecepatan benda jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke efek Doppler. Efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana fungsi frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Misalnya, ketika sebuah ambulans yang membunyikan sirenanya bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri di bahu jalan, maka bunyi yang akan terdengar makin tinggi. Ketika ambulans tersebut bergerak menjauh, maka bunyi sirene yang terdengar akan semakin kecil. Dalam rumus efek Doppler ada beberapa perjanjian Danich-Squad. Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Vs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, dan V bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.